Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita dimudahkan untuk menghadiri majelis ilmu, dan salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya, tabi'in, tabi'in serta orang-orang yang selalu gigih untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Kita berkumpul di sini dalam rangka belajar bersama dan memperjuangkan kegiatan belajar, termasuk di antara bagian yang sangat menyenangkan. Anda mungkin datang dari tempat yang sangat jauh, ada yang dari Semarang ya. Dari Semarang 1-2. Masya Allah. Bangun jam berapa tadi? Jam 3 sudah berangkat. Berarti bangunnya jam 2, setengah 3. Masya Allah. Dan mungkin panitia nggak bisa tidur karena tadi malam mereka menyampaikan backdrop, kemudian tempat lokasi untuk kajian. Walhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala bagi kita semua. Dan kita mau belajar salah satu di antara hak orang yang dekat kepada kita secara posisi geografis, yaitu tetangga. Dan pelajaran semacam ini barangkali penting untuk disampaikan. Walhamdulillah, para ulama ahlus sunnah sangat perhatian, sehingga ada banyak sekali beberapa artikel dan tulisan yang ditulis oleh para ulama yang menyinggung masalah tetangga. Salah satunya Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau punya buku Hukukul Ashrah, 10 hak yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Dan salah satunya adalah Hakul Jiwar, hak ketika bertetangga. Mengenai makna tetangga, dalam bahasa Arab disebut dengan al-jar, jamaknya jiran. Dan secara makna bahasa, kata Ar-Raghib Al-Asfahani, man yaqrubu maskanuhu minka, orang yang tempat tinggalnya dekat dengan kamu. Wa huwa minal asma'il mutadayifah, dan kata al-jar ini termasuk di antara kata dalam bahasa Arab
yang sifatnya berlaku untuk lawannya. Dalam arti begini, kata beliau, fa innal jara la yakunu jaran li ghairihi illa wa dzalikal ghairi jarun lahu. Kata mutadhayyifah artinya adalah kata yang berlaku untuk lawan. Maksudnya begini, jika saya mengatakan saya adalah tetangga fulan, maka berarti fulan juga tetangga saya. Sehingga kata ini berlaku untuk dua arah dalam pembicaraan. Ini makna jar secara bahasa. Dan secara makna bahasa, al-jar lebih luas. Karena itu mencakup semua orang yang dekat dengan kita, baik dari sisi posisi rumah, dari sisi posisi tempat belajar, dari sisi posisi ketika sholat, dan seterusnya. Bahkan sampai orang yang berdampingan dengan kita ketika sholat, orang yang berdampingan dengan kita ketika kita belajar, yang berdampingan dengan kita ketika kita berdagang. Misalnya Anda punya ruko di toko, ruko di pasar, atau Anda punya tempat dagang, buka lapak di tempat tertentu, biasanya punya tetangga. Itu semuanya masuk dalam makna jar secara bahasa. Sehingga makna jar secara bahasa lebih luas dibandingkan makna tetangga secara urf yang kita kenal di masyarakat. Tayyib. Berikutnya tentang haddul jar, makna tetangga secara istilah. Makna tetangga secara istilah lebih sempit dibandingkan makna tetangga secara bahasa. Kalau tadi tetangga secara bahasa mencakup semua orang yang dekat dengan kita, bahkan sampai suami istri itu bisa disebut wasahibi bil jambi, teman dekat, itu bisa disebut dengan al-jar. Sementara makna tetangga secara istilah, ulama beda pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwa makna tetangga secara istilah syar'i adalah orang yang berjarak sejumlah 40 rumah di sekitar rumah kita. Orang yang berjarak sejumlah 40 rumah di sekitar rumah kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, akrim, muliakanlah 40 rumah yang ada di sekitarmu. Dan hadis ini menjadi salah satu di antara batas bahwa al-jar adalah 40 rumah yang ada di sekitar kita. Kata beliau, haqqul jar arba'una daran hakadha wa hakadha wa hakadha. Tetangga itu adalah 40 rumah hakadha wa hakadha wa hakadha. 40 rumah ke arah kanan, 40 rumah ke arah kiri, 40 rumah ke arah depan, 40 rumah ke arah belakang. Hadis riwayat Abu Ya'la, Al-Baihaqi dan yang lainnya, meskipun dinilai dhaif oleh Syekh Al-Albani. Ada juga yang memberikan penjelasan bahwa batasan al-jar, batasan tetangga adalah huwal mulasaqah min jami'il jihad. Orang yang rumahnya nempel dengan kita dari seluruh penjuru arah, baik kanan kiri, depan belakang, pojokan, semua yang nempel di sekitar kita, itulah al-jar. Dan ada beberapa definisi yang lain, dan wallahu a'lam yang lebih mendekati dalam hal ini adalah bahwa mengenai definisi tetangga yang lebih tepat dikembalikan kepada urf. Sementara Nabi SAW menyebutkan al-jar arba'una daran hakadha wa hakadha wa hakadha. Tetangga itu ada 40 rumah ke arah kanan, kiri, depan atau belakang. Ini pertama hadisnya dhaif, dinilai dhaif oleh Syekh Albani. Yang kedua, bahwa tujuan beliau menyampaikan itu adalah dalam rangka untuk penghormatan. Sehingga hormatilah lingkungan kamu. Hormati masyarakat di sekitar kamu yang kira-kira jaraknya adalah 40 rumah, baik dari arah depan, belakang, kanan maupun kiri. Tayyib. Setelah kita
mengenal tentang batasan tetangga, baik dari sisi makna bahasa, kemudian dari mana istilah, dan yang lebih tepat kata tetangga secara makna istilah kembali kepada apa tadi? Urf di masyarakat. Karena itu berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah tertentu. Di kampung tetangga itu jangkauannya jauh, sehingga kadang sampai 5 kilo itu masih kenal. Siapa? Mat siapa? Oh, Mat apa misalnya? Jualan apa? Dia jualan pitik, Mat pitik. Jualan bebek, Mat bebek. Kan biasanya kayak gitu ya. Orang bisa mengenal dengan jarak berapa? Sampai 5 kilo, sampai 6 kilo. Di kota mungkin gak berlaku seperti ini. Di sebagian daerah di Yogyakarta juga mungkin gak berlaku seperti ini. Sehingga kalau kita kembalikan kepada urf, maka batasan tetangga berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Di apartemen di kota, antara satu kamar dengan kamar sebelahnya saling kenal enggak? Tidak saling kenal. Di hotel apalagi? Antara satu kamar dengan kamar sebelahnya tidak saling kenal. Sehingga mereka yang tinggal cuma semalam 2 malam tidak saling kenal antara satu dengan yang lain. Dan seperti ini kembali kepada urf yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya tentang macam-macam tetangga. Di surat An-Nisa ayat 36 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal jari dzil qurba wal jaril junub. Ada tetangga yang dekat dan ada tetangga yang jauh. Mal farqu baina hadza wa hadza? Apa sisi perbedaannya? Al jari dzil qurba wal jari dzil junub. Sebagaimana teks yang tertuang. Ada tetangga yang dekat dan ada tetangga yang jauh. Fal qurba ma'rufah. Yang dimaksud dengan tetangga yang dekat adalah mereka yang berada di sekitar kita. Kita kenal orang-orang yang berada di sekitar kita. Sedangkan tetangga jauh adalah tetangga yang dia tidak dekat secara posisi dan tidak punya hubungan kekerabatan dengan kita. Saya ulang ya. Definisi al-jari dzil qurba, tetangga yang dekat, itu ada 2 batasan. Satu, dia adalah tetangga yang secara posisi dekat dengan posisi kita. Atau yang kedua, dia adalah orang yang secara nasab dekat hubungannya dengan kita. Sementara makna al-jaril junub ay al-ba'id alladzi la qarabata lahu, yaitu tetangga yang jauh, maksudnya adalah tetangga yang tidak punya hubungan kekerabatan dengan kita. Secara posisi dia tidak dekat dengan kita, dan yang kedua, secara hubungan dia tidak punya kedekatan nasab dengan kita. Tayyib. Dan dua-duanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik. Hanya saja semakin dekat maka haknya makin besar. Semakin dekat maka haknya makin besar. Karena itu para ulama menegaskan seperti ini. Semakin banyak sisi hubungan antara kita dengan orang lain, maka hak dia lebih besar dibandingkan yang sisi hubungannya lebih jauh. Sebagai contoh, di sebelah kita ada tetangga yang muslim, dia masih kerabat dan posisi rumahnya dekat dengan kita. Baik, berarti dia punya berapa hak? 3. Pertama apa? Hak sebagai muslim. Yang kedua, hak sebagai tetangga posisi yang dekat. Yang ketiga, dia punya hubungan kekerabatan yang dekat. Maka hak dia lebih kuat. Sebelah kiri dia non muslim dan dia bukan kerabat, tapi dia secara posisi geografis dekat dengan kita. Berarti dia punya hak apa? Tetangga dekat secara posisi, tapi tidak punya hak sebagai muslim
dan tidak punya hak sebagai kerabat. Demikianlah Islam mengatur. Sehingga para ulama sampai memberikan rincian, kedekatan ada banyak faktor. Makin besar faktornya, maka makin kuat haknya. Baik. Artinya berbicara prioritas, kepada siapa kita harus bersikap lebih baik, kepada siapa kita harus memberikan sesuatu kepadanya, maka siapa yang punya nilai kedekatan dengan kita dari sisi banyak faktor, dia yang lebih berhak. Disinilah terkadang godaan setan dibuat lebih dominan. Allah memberikan ujian kepada hambanya, biasanya dia bermusuhan karena faktor kedekatan. Sehingga ketegangan terjadi umumnya dengan keluarga. Ketegangan terjadi umumnya dengan tetangga dekat. Ketegangan terjadi umumnya karena dia sama agama. Setan menggoda dari sisi situ. Makanya kalau misalnya kita diminta untuk mempertimbangkan, kalau bapak pulang safar bawa oleh-oleh, siapa yang akan bapak kasih oleh-oleh? Satu, tetangga, dia masih hubungan kerabat, agamanya sama, tapi sedang berantem dengan Anda. Yang kedua, tetangga sebelah kiri, agamanya beda, tidak ada hubungan kerabat, dan dia tidak sedang berantem dengan Anda. Siapa yang dikasih, Pak? Yang kanan atau yang kiri? Yang mana? Anda pilih yang mana? Kenapa yang kiri? Karena ada faktor emosi. Ngapain ngasih dia? Dia lagi bermusuhan dengan saya. Dia lagi gak cocok dengan saya. Itulah salah satu contoh kita jadi terhalangi untuk memberikan hak kepada orang yang lebih berhak disebabkan karena ada faktor permusuhan. Maka ketika terjadi permusuhan di tengah masyarakat sekitar kita, hindari semaksimal mungkin bermusuhan dengan orang yang punya banyak faktor kedekatan dengan kita. Seperti keluarga, seperti tetangga dekat, atau sesama muslim. Karena makin banyak faktor hubungan kedekatan dengan kita, seharusnya kita lebih banyak berbuat baik kepada mereka. Toleransi kita lebih longgar, toleransi kita lebih maksimal, karena dia orang yang seharusnya lebih banyak kita kasih hak untuk dia. Baik. Dan Nabi SAW memberikan banyak sekali motivasi bagi kaum muslimin untuk berbuat baik kepada tetangganya. Kita akan bacakan beberapa motivasi yang diberikan oleh Nabi SAW mengenai berbuat baik kepada tetangga. Hadis yang pertama, hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi SAW mengatakan, "Ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu." Jibril senantiasa mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga sampai aku mengira kalau tetanggaku akan mendapatkan warisan. Sampai aku mengira tetangga itu akan mendapatkan warisan. Tayyib. Bisa enggak tetangga dapat warisan? Tidak bisa. Karena sebab warisan itu hanya ada 3. Sebutkan. Sebab nasab, sebab pernikahan, al-wala. Tidak ada sebab karena mujawarah. Tidak ada sebab karena statusnya sebagai tetangga. Kalau tetangga bisa jadi sebab warisan, Masya Allah, orang akan ngeblok milih tetangga yang lebih kaya. Sehingga tidak ada sebab warisan karena tetangga. Tapi Nabi SAW saking seringnya diperingatkan oleh Jibril untuk berbuat baik kepada tetangga, dan tentu saja ini berlaku untuk seluruh umatnya, sampai beliau mengatakan hatta dhanantu annahu sayuwarrithu, sampai aku menyangka kalau tetangga akan mendapatkan warisan dari tetangganya. Nah,
Demikian pula yang pernah dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, "Ya Aba Dzarrin, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Wahai Abu Dzar, kalau kamu bikin masakan berkuah, maka perbanyaklah kuahnya dan perhatikan tetanggamu. Hadis riwayat Muslim. Tayyib. Siapakah orang yang pertama kali mencium aroma masakan kita? Yang masak, ya. Setelah yang masak siapa? Tetangga. Sehingga aroma masakan kita, kalau kita masak marok, ya, marok itu daging yang ada kuahnya. Ketika kita masak marok, maka yang mencium pertama kali adalah tetangga. Masya Allah, ini bau kikil kambing, ini aroma apalagi misalnya tengkleng, ini aroma ini. Sehingga merekalah yang lebih berhak untuk kita kasih. Pak, cuman kikil kok dikekno wong. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan meremehkan kebaikan sedikit pun. Sehingga jangan kita berpikir seperti ini. Cuman telo kok dikekno. Enggak bisa. Masya Allah. Walaupun telo, tapi kalau sudah jadi makanan yang bernilai, jadi mahal Pak ya. Masya Allah. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah meremehkan kebaikan sepeser pun. Kalimat ini berlaku baik bagi pemberi maupun bagi penerima. Ada banyak orang yang terhalangi untuk berbuat baik karena dia menilai berbuat baik kepada orang lain kalau tidak terlalu besar dianggapnya enggak layak untuk saya berikan. Akhirnya dia enggak jadi berbuat baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kau remehkan kebaikan sedikit pun. Walau antalqa akhaka biwajhin talik. Meskipun yang sebatas ketemu saudaramu dengan wajah sumringah, dengan wajah ceria, menampakkan rasa nyaman ketika ketemu orang lain. Itu bagian dari kebaikan. Sehingga Anda jangan menganggap cuman kayak gini kok dikasihkan. Jangan menilai cuman kayak gini kok dikasihkan. Kebaikan sekecil apapun bisa jadi sangat berarti bagi orang yang menerima. Pertanyaan, saat Anda memberi oleh-oleh ke tetangga berupa makanan, itu yang Anda berikan makanan yang Anda sukai atau yang disukai oleh tetangga? Si A mau memberi oleh-oleh kepada si B. Si A punya banyak beragam oleh-oleh. Ada gudeg, ada telo, ada jenang dan seterusnya, ya. Si A senang jenang. Si A senang jenang. Si B senang gudeg. Si A tahu, oh si B senang gudeg. Dah, dia bawa pulang aneka oleh-oleh. Pertanyaannya, yang dikasihkan A kepada si B itu standarnya makanan yang disenangi A ataukah makanan yang disenangi B? Ngasih jenang atau ngasih gudeg? Nanti yang lain gak kebagian. Kalau bisa dua-duanya. Yang dikasihkan, yang disenangi A atau yang disenangi B? Ya? A, bukan B. Jadi B seneng gudeg, tidak seneng jenang. A seneng jenang, gak seneng gudeg. Kalau A mau ngasih B, yang dikasihkan yang mana? Jenang atau gudeg? Karena sudah tahu. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Di antara ciri penduduk surga adalah dia memberi makanan yang dia sukai kepada orang miskin, kepada anak yatim, atau kepada para tawanan. Jadi kira-kira standar yang disukai itu standar penerima atau standar pemberi? Ya? Standar pemberi. Standar pemberi. Kenapa Pak?
dia siap untuk melepas apa yang dia sukai. Begitu dia siap melepas apa yang dia sukai, dia kasihkan kepada orang lain, itu contoh faktor perjuangan. Sehingga dia memberikan apa yang dia sukai. Karena itu dulu para sahabat ketika memberikan sesuatu kepada orang lain, itu dicarikan makanan yang dia sukai. Beda dengan kita. Misalnya baru pulang dapat banyak makanan. Sudah? Lalu ditunjukkan ke istrinya. Mana sing pok senengi sing ndi? Sing disenengi iki. Dah, sisanya sing gak disenengi. Nah, kira-kira yang dikasihkan yang mana? Monggo sing dikersake sing pundi, Pak? Sudah? Bapak milih kan? Terus disinggahke. Yang dikasihkan yang mana? Yang disenangi atau yang tidak disenangi? Seharusnya yang dikasihkan yang disenangi. Sehingga bapak pulang bawa oleh-oleh, sudah? Sampai di rumah dibuka, tunjukkan ke istrinya. Sing mbok senengi. Istrinya ngambil ini. Nah, setelah itu bapak ambil kasihkan tetangga. Kira-kira rame atau tidak? Bojomu ki sing ndi? Sing kene apa sing kono? Masyaallah. Baik. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, "Idza tabakhtum lahma," apabila kalian memasak daging, "fa'aktsirul maraq, fa innahu awsa'u wa ablaghu lil jiran," agar nanti bisa memberi manfaat bagi para tetangga. Sehingga walaupun Anda ngasih ke tetangga cuman dagingnya 2-3 iris, kuahnya yang banyak, cuman kayak gini yang dikasihkan, Pak. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Bagi yang memberi jangan terhalangi untuk memberi. Bagi yang menerima jangan meremehkan pemberian orang lain. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Maka hadiah jangan dilihat dari sisi hadiahnya, tapi lihatlah bagaimana perjuangan dia dalam memberikan hadiah. Baik. Selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi SAW juga memberikan kepada kita pelajaran agar mengizinkan tetangga jika dia butuh untuk naruh sesuatu di tembok kita. Bahasa lainnya, berikan toleransi kalau sampai tetangga itu ganggu suara, ganggu apa lagi? Ganggu getaran dengan rumah kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "La yamna' jarun jarahu." Jangan sampai seorang tetangga melarang tetangganya ayyaghriza khashabatan fi jidarihi, untuk naruh kayu di temboknya. Jadi misalnya tetangga sebelah dengan rumah kita ada jarak kurang lebih 2 meter. Nah, 2 meter ini tanah tetangga kita. Si A dengan si B ada jarak 2 meter. Ini tanahnya si B. Lalu si B ingin membuat jemuran di tanah itu. Maka dia pasang kayu yang nempel di temboknya A dan temboknya B. Rasulullah SAW melarang, "Wahai A, jangan kamu larang si B meletakkan kayunya di tembok kamu." Ini kalau di zaman kita nggak berlaku, ya. Sehingga kalau di tempat kita ada tembok, kita mau masang kayu, dia harus pasang tiang tambahan. Jangan mengenai tembok tetangga. Itu bisa jadi masalah. Nabi SAW melarang, jangan kau larang dia naruh kayunya di tembok kamu. Di zaman tabi'in, fenomena orang tidak mau ditempeli temboknya itu sudah ada. Sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu, sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan,
Mali arakum anha mu'ridin. Kenapa aku lihat kalian tidak mau melaksanakan sunnah ini? Wallahi la urmiyanna biha baina aktafikum. Demi Allah, kalau kalian tetap melarang, nanti tak tancapkan di pundak-pundak kalian. Ini ancaman siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang dimaksud di sini adalah komitmen para sahabat untuk menjalankan itu dan pendidikan yang mereka sampaikan kepada generasi setelahnya ketika melihat ada fenomena masyarakat menolak seperti ini. Itu sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu ngasih ancaman, kalau tetap enggak mau, nanti tak tancap di pundakkan kalian. Tak tancapkan di pundak kalian. Masya Allah. Sehingga memang sekarang sudah beda budaya. Dulu seperti ini masih dijaga, sehingga orang naruh kayunya di sebelah tetangganya, nempel di tembok tetangganya, terus dipaku di situ. Di zaman kita gimana itu, Pak? Bisa rame itu. Nah, kamu kok maku kayu di tembok saya? Padahal Nabi SAW perintahkan tetangga ini tidak boleh melarang, harus diizinkan. Baik, mungkin konteksnya kalau di zaman sekarang ya, kalau ada tetangga sedang bangun, kira-kira kita sebagai tetangganya harus gimana, Pak? Berikan ruang bagi dia untuk membuat bangunannya dengan baik. Jadi mungkin dia pasang steker atau dia pasang kayu. Pak, saya butuh untuk naikkan ini, tapi kayunya harus nempel di tembok Bapak. Ya mungkin sebagian orang melarang. Oh jangan, boy raiso. Ya kamu harus gimana caranya biar masang tambahan. Akhirnya karena dia nggak berani, nggak kepasanglah itu kecuali dengan cara yang sangat rumit, harus melalui sisi yang lain dan seterusnya. Nah, fenomena-fenomena tetangga yang terlalu pelit seperti ini dilarang oleh Nabi SAW. Sampai beliau mengatakan, la yamna' jarun jarahu ayyaghriza khasabatan fi jidarihi. Jangan sampai seorang tetangga melarang tetangganya untuk meletakkan kayu di temboknya. Taib. Lalu kalau misalnya Pak, suasana di sekitar kita kan sudah berubah. Ada aturan, ada budaya, ada urf yang berlaku di masyarakat. Ketika ada urf yang bertentangan dengan aturan syariat, maka mana yang kita pakai? Tentu saja aturan. Aturan ini akan berlaku sampai kiamat, walaupun terjadi perubahan urf. Terus kepada Anda sendiri pribadi, jika ada orang butuh kita izinkan. Baik, kalau Bapak butuh seperti ini silakan. Tapi kalau ada tetangga kita yang enggak mengizinkan, ya urusan pribadi dia. Kalau misalnya ada tetangga kita yang tidak mengizinkan, urusan pribadi dia. Sehingga barangkali ada yang enggak terima, Pak kok tembok saya dipaku Pak? Oh Bapak enggak mengizinkan ya? Mohon maaf Pak, hadisnya seperti ini. Saya non muslim ya Pak. No. Kok baru bilang sekarang? Kalau dari dulu kan saya nggak tinggal di sini. Baik. Hadisnya seperti ini dan dia muslim misalnya. Nah pada posisi itu kalau misalnya dia tetap nggak mau nerima, yaitu urusan pribadi dia. Anda tidak harus memaksakan dia. Namun sekiranya tetangga Anda butuh Anda, maka kemudian dia pingin naruh kayunya di tembok Anda, maka tidak boleh kita tolak, izinkan, karena Nabi SAW melarang kita untuk melarangnya. Baik, tetangga maku sesuatu di temboknya, kena tembok kita, gimana kira-kira Pak? Kena suaranya, kok dak dikduk apa ini? Kok jangan-jangan tembok saya runtuh? Sepanjang tembok Anda masih utuh, biarkan. Kalau terjadi resiko Pak, misalnya tembok kita ikut runtuh, ya nanti silakan komplain biar dia perbaiki. Tapi kita tidak boleh ngelarang. Seperti itu contoh bagaimana interaksi bertetangga. Baik. Nah, disinilah para ulama menjelaskan tentang masalah gangguan antar sesama
muslim. Nah, gangguan antar sesama muslim itu dibagi menjadi dua. Pertama adalah gangguan yang mu'tad, gangguan yang masih ditoleransi oleh uruf di masyarakat. Yang kedua, gangguan yang ghairu mu'tad, gangguan yang tidak ditoleransi di masyarakat. Untuk gangguan yang sifatnya mu'tad, yang masih ditoleransi oleh uruf di masyarakat, kita tidak boleh menolaknya. Contoh, ada orang punya mobil diesel, ya. Bahan bakarnya apa, Pak? Solar. Dipanasi di depan rumahnya. Asapnya kemana? Ke tetangganya. Baik. Kira-kira gangguan seperti ini ditoleransi secara uruf atau tidak? Ditoleransi. Ditoleransi. Nah, ketika ditoleransi, maka tetangganya tidak boleh emosi. Wah, iki kok anggere mana sih keluke solar tekan dindi. Sehingga dia merasa jengkel, akhirnya dia nggak terima, ngeluruk tetangganya. Nah, seperti itu tidak boleh. Kalau ini masih di rentang gangguan yang mu'tad, maka dia tidak boleh protes. Contoh yang lain, di masyarakat kita kan masih sering ya ngobong uwuh, bakar sampah. Di sini ada nggak budaya seperti itu? Banyak ya. Asapnya di mana-mana, keluhnya di mana-mana. Nah, itu termasuk gangguan mu'tad atau ghairu mu'tad? Yang mu'tad. Ketika itu adalah gangguan yang mu'tad, maka tidak boleh protes. Ya sudah, memang budaya masyarakat di tempat ini sampah itu dibakar. Itu kalau di Jakarta beda urusan. Orang bakar sampah bisa diprotes warga. Tapi kalau di desa bakar sampah biasa. Seperti itu namanya gangguan mu'tad. Sudah? Yang kedua, ada mengganggu tapi gangguannya ghairu mu'tad, yang tidak bisa ditoleransi. Orang punya motor brong, nah, terus dipanasi jam 1 malam, karung blayer-blayer. Ini mu'tad atau ghairu mu'tad? Ghairu mu'tad. Boleh nggak dia dilarang? Boleh. Kenapa? Karena gangguan dia nggak normal. Gangguan yang tidak normal, maka dia boleh diprotes karena ghairu mu'tad. Baik. Nah, seperti ini kembali kepada uruf yang terjadi di masyarakat. Di Jakarta ngadain kalau mau resepsi apapun di gedung, tidak boleh di rumah. Di kampung, di sekitar kita ngadain resepsinya gak jalan, yang penting sudah lapor Pak Lurah, selesai. Sehingga orang tidak boleh protes. Oh, jalan kok dicegat, Pak lagi ada hajatan, silakan cari jalan yang lain. Itu ditoleransi. Nah, seperti ini kembali kepada uruf yang berlaku di masyarakat. Baik. Intinya berkaitan dengan gangguan pada tetangga. Ada gangguan di mana Nabi SAW melarang tetangganya untuk protes, dan ini mansus seperti tadi, menaruh kayu di tembok tetangganya. Dan ada yang ghairu mansus, yang tidak disebutkan dalam dalil. Kalian tidak disebutkan dalam dalil, kembali kepada uruf yang berlaku di masyarakat. Jika gangguan ini masih ditoleransi, tetangga nggak boleh protes. Kalau tidak bisa ditoleransi, maka tetangga boleh protes. Pertanyaan, ada orang punya warung, jualan aneka makanan. Ini nomor D1, D2, D3 sampai D9. Masya Allah. Sebelahnya D10. Biasanya yang sensitif terjadi apa, Pak? Masalah parkir. Masalah apa? Parkir. Konsumen kita parkir di toko sebelah. Itu kira-kira gangguan yang mu'tad atau ghairu mu'tad? Mu'tad atau ghairu mu'tad? Coba kita tanyakan yang punya warung.
Kalau secara tradisi di masyarakat, misalnya warung kita ya rame, warung sebelah sepi, yang parkir banyak, tapi belinya di tempat kita. Kira-kira warung sebelah emosi nggak? Emosi? Kenapa emosi? Sepi. Lah aku mau kok perhati parkiran kok. Pak, nanti yang parkir di tempat Bapak boleh ditarik. Yang di tempat saya gratis, parkir di tempat Bapak boleh ditarik. Jadi sumber pendapatan tambahan. Bapak punya lahan parkir. Tapi secara umum masyarakat nggak terima. Makanya kan kadang parkir di ruko-ruko itu sampai ada garisnya ya. Ini khusus wilayah makanan, bakso, yang ini sate, yang ini tongseng. Jadi sampai ada garisnya. Karena masalah parkir konsumen itu sudah menjadi isu yang sensitif. Jika demikian, berarti kita bisa ngukur ini termasuk gangguan yang ghairu mu'tad. Makanya dia nggak terima, walaupun dia sepi, dia biarkan depannya kosong. Jangan sampai ada yang ganggu. Mungkin Pak, ada konsumen saya yang datang nggak dapat bagian parkir gara-gara parkir konsumen kamu. Oleh karena itu mungkin yang punya toko bisa lebih bijak mengarahkan para konsumennya untuk berada di tempat yang tidak ganggu tempat parkir tetangganya. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya, kita tadi sudah membahas tentang memberikan toleransi ketika ada gangguan dari tetangga. Berikutnya kita bahas larangan keras untuk mengganggu tetangga. Nabi SAW banyak sekali memberikan peringatan keras, jangan sampai kita mengganggu tetangga. Di antaranya disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia mengganggu tetangganya. Dalam ayat yang lain, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Hadis riwayat Muslim. Baik. Ketika beliau memberikan peringatan mengenai larangan keras bertindak jahat kepada orang lain, kepada tetangga, dikaitkan dengan iman kepada apa? Allah dan hari akhir. Peringatan yang dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Lalu disebutkan titik-titik. Ini berisi peringatan yang keras karena diingatkan dengan hisab di yaumil kiamah. Artinya begini, kalau kau gak mau nurut, ingat besok akan ada konsekuensi besar di hari kiamat. Maka Nabi SAW mengingatkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dan sering sekali Nabi SAW ketika memberikan peringatan, baik perintah tertentu maupun larangan tertentu, dikaitkan dengan iman kepada hari akhir. Karena iman kepada hari akhir akan memberikan arahan kepada orang bahwa dia akan dihisab di yaumil kiamat. Jika dia tidak mau nurut, maka nanti akan ada konsekuensi besar kelak di hari kiamat. Sampai Nabi SAW pernah menyampaikan sebuah sumpah. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Demi Allah, tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Man hum ya Rasulullah? Siapakah mereka ya Rasulullah? Lalu Nabi SAW mengatakan, man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang di mana tetangganya tidak bisa merasa aman dari gangguannya. Manusia seperti ini disebut oleh Nabi SAW tidak beriman. Kenapa? Terkadang ada orang yang ketika dia sedang safar itu deg-degan. Aku tak tinggal. Jangan-jangan manukku hilang. Nah, dia naruh burung di mana?
depan rumah. Rumah saya tak tinggal. Wah, jangan-jangan nanti dibobol. Jangan-jangan nanti kembang saya hilang. Dia naruh bunganya di depan rumah. Sehingga ada tetangga yang punya potensi suka berbuat buruk kepada tetangganya. Salah satunya suka ngambil barang tetangganya. Rasulullah SAW sampai bersumpah, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Manhum ya Rasulullah, man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Orang yang dimana tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Termasuk juga, mohon maaf ya, ada sebagian orang yang dia punya potensi suka gerenengi tetangga. Sehingga setiap kali ada tetangganya yang kelihatan, pasti nanti digerenengi. Atau suka memberikan komentar yang nyelekit ketika tetangganya lewat. Misalnya pulang bawa apa, ketemu si A. Terus si A ngomong, gini orang mampir, nggawa apa mong didelikne dhewe. Nah, sehingga selalu membuat tetangganya jadi perasaan, jadi baper. Sampai setiap orang yang mau keluar rumah itu mesti lirak-lirik dulu. Ono wonge ora, ono wonge. Ora ono wonge metu. Ada enggak Pak orang kayak gitu, Pak? Ada ya? Jadi sampai ada orang yang ketakutan untuk ketemu orang ini. Sehingga misalnya Pak, ya. Bapak mau ke arah utara. Kalau saya mau ke arah utara, jalan yang paling dekat adalah belok kanan. Jalan yang paling dekat belok kanan. Cuman masalahnya kalau belok kanan ketemu dengan tetangga seperti ini. Ada jalan yang lebih jauh, belok kiri, tapi lebih jauh. Nanti Bapak muter dulu baru bisa ke arah utara. Biasanya Bapak milih mana? Belok kanan atau kiri? Belok kanan atau kiri? Belok? Anda akan bilang cari aman. Engkau timbangannya ketemu wong kae, belok kiri aja. Walaupun harus muter. Ada kayak gitu? Tetangganya tidak aman dari dia. Tetangganya tidak aman dari dia. Aku nek ketemu iku mesti engko didang jali utang. Masya Allah. Akhirnya kita selalu cari jalan yang lain. Nah, model orang seperti inilah yang tetangganya tidak aman dari dia. Baik. Ada ibu-ibu kumpul ya, nggak pakai jilbab, sedang di depan rumah. Orang lain lewat, mereka masih tetap tinggal di situ. Kumpul, nggak pakai jilbab, nggak ada perasaan khawatir. Sudah, begitu Ustadz Ujang datang, Masya Allah, langsung bubar. Ada Ustadz Ujang, bubar. Domel bu rumah sendiri-sendiri. Berarti ditakuti nggak Ustadz kayak gitu? Ada kayak gitu Pak? Pernah? Ustadz lewat, terus do peleper-peleper melebu rumah. Ada? Ada. Berarti Ustadz ini menakutkan. Apakah beliau termasuk dalam hadis ini? Kenapa mereka ketakutan? Malu. Malu apa? Sungkan sama ustadznya. Orang lain lewat ya. Pak Paijo lewat biasa saja, Pak Imin lewat biasa saja. Begitu ustadz lewat langsung peleper. Oh, santriwati seperti itu. Santriwati kayak gitu ya. Tukang enggak apa-apa. Jualan tempe ora apa-apa. Begitu ustadznya lewat do peleper kabur. Berarti ustadz itu memang menakutkan. Masya Allah. Yang seperti ini apa ini? Ada ya, beberapa pemuda mereka sedang bermain panahan. Begitu Ibnu Umar lewat, mereka ketakutan, langsung bubar. Karena mereka menjadikan burung sebagai sasaran. Akhirnya Ibnu Umar emosi dan beliau mengatakan, siapa yang melakukan seperti ini? Dan ternyata itu adalah ya anak-anak remaja yang ada di tempat itu. Ketika Ibnu Umar lewat, mereka bubar. Ini bukan tetangga yang suka mengganggu.
tapi beliau adalah orang yang sensitif dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan keberadaan orang seperti ini akan membuat lingkungan jadi berwibawa. Kok bisa Pak? Maksiat tidak gampang keluar masuk. Sehingga ada orang misalnya kumpul di rumah orang tertentu, mau ngadain sabung ayam, nggak berani mereka. Oh jojo ning kene, ada kiai A, ada kiai B. Akhirnya mereka nggak jadi judi di situ. Mereka cari tempat yang lain yang tidak ada tokoh agamanya. Maka di saat itulah kampung tadi jadi hilang wibawanya, disebabkan karena ada banyak orang yang tidak peduli dengan aneka maksiat. Maka keberadaan para tokoh masyarakat yang mereka sensitif dengan amar ma'ruf nahi mungkar mungkin dianggap bikin sungkan banyak orang. Sehingga kadang ada ibu-ibu, oh ada ustadz, malu saya, terus dia masuk rumah karena nggak pakai jilbab. Ada siapa yang kemudian malu ketika melakukan sesuatu karena ustadz lewat dan seterusnya. Bukan orang yang ganggu, tapi dia orang yang sedang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Boleh atau tidak Pak? Bahkan keberadaan orang ini kalau bisa diperbanyak. Kampung Anda akan berwibawa kalau orang semacam ini jumlahnya banyak. Sehingga di sini orang takut maksiat, di sini takut maksiat. Tapi kalau seperti ini kita tinggalkan, akhirnya secara bebas orang bawa masuk pasangan tanpa ikatan nikah, bukan mahram, boncengan, lanang wedok, ngamar di sini, sampai akhirnya kampung itu dikenal sebagai kampung zina. Di Jogja jadi nama yang buruk. Ya, Bapak tahu kata sarkem, ya? Pasar kembang, Nggih? Paham Pak ya? Ya. Duh, jenengan mau kemana kok rapi, mau ke Sarkem, Masya Allah. Itu istrinya curiga. Padahal stasiun Jogja pintu selatannya di Sarkem. Nah, dia mau ke stasiun. Baik, kembali ke sini. Jadi pada prinsipnya ketika seseorang itu dikenal suka ganggu orang lain, Nabi SAW ngasih ancaman yang sangat keras. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Orang yang dimana tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Jangan sampai kita menjadi salah satu di antara mereka ini, yang setiap kali ketemu orang lain selalu ngasih komentar yang pedas, sampai orang itu jadi malu ketika ketemu kita, atau nggak enak ketika ketemu kita. Timbangannya nek ketemu nyelekit Pak, saya pilih jalan yang lain. Atau yang kedua, kita jadi orang yang gampang gerenengi orang lain. Sehingga setiap kali ketemu kita orang itu takut. Engkau aku nek ketemu kayak gini pasti dia gerenengi kita di tempat yang lain. Akhirnya banyak orang yang jaga jarak dari kita. Nah, orang seperti ini berarti ditakuti karena dampak buruknya. Dan salah satu di antara orang yang paling buruk besok di hari kiamat adalah ada orang yang ditinggalkan orang lain ittiqa asyarrihi, karena mereka takut dengan dampak buruknya. Baik. Terjadi kecelakaan. Sudah? Terus langsung disimpan kendaraannya. Kenapa? Ada petugas lewat. Itu termasuk enggak kira-kira? Termasuk atau tidak? Timbangannya kok urusannya dawa kan delik-delik. Termasuk enggak kira-kira? Coba tanyakan ke Pak Tum, termasuk enggak? Wallahu a'lam. Karena kadang ada sebagian orang yang tidak ingin berurusan panjang, sehingga kadang kendaraannya disimpan, tujuannya apa? Jangan sampai urusannya panjang. Baik, sekarang kita lanjutkan. Nabi SAW berlindung kepada Allah dari tetangga yang punya potensi jahat semacam ini. Dalam salah satu doa beliau yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, beliau membaca Allahumma inni a'udzubika min jaris su', Allahumma inni a'udzubika min jaris su' fi daril muqamati fa inna jaral badiyati yatahawwal.
Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keberadaan tetangga yang buruk fi daril muqamah, di tempat tinggal yang permanen. Fa innal jarul badiyah, karena untuk tetangga al-badiyah, tetangga badui, yatahawwal, dia akan berpindah. Jadi di masa silam itu masih ada budaya nomaden, terutama badui. Tidak tahu sampai sekarang masih ada atau tidak. Sehingga orang-orang nomaden ini mereka tinggal sementara di sini sampai persediaan air di situ habis. Terus nanti pindah ke tempat yang lain, nyari oase sampai persediaan air di situ habis, pindah lagi dan seterusnya. Ini model orang yang nomaden. Dia tidak tinggal menetap. Dan ada orang yang tinggalnya menetap, seperti yang di Madinah, di beberapa kampung-kampung sekitar Madinah. Nabi SAW berdoa kepada Allah dari keberadaan tetangga yang buruk di kampung yang menetap, yang bukan nomaden. Fa inna jaral badiyah yatahawwal, karena kalau tetangga badui mereka akan pindah lebih cepat. Sehingga kalaupun punya tetangga badui yang kurang baik, nah paling tidak lama orang seperti ini akan pindah. Tapi kalau punya tetangga yang permanen, kok dia tetangga yang buruk, Masya Allah, akan berat untuk bisa bertahan. Mungkin konteks di zaman kita seperti ini kita bawa pada masalah orang yang ngontrak. Ada orang yang ngontrak di tempat tertentu. Orang yang ngontrak kan berarti tidak tinggal selamanya. Saat dia ngontrak, mungkin dia belum begitu kenal dengan lingkungan di situ, ternyata dia berada di lingkungan yang kurang bagus. Masya Allah Pak, ternyata tetangga saya orang-orangnya kurang bagus. Penguasa di kampung ini preman, suka malai orang. Kemudian senengane bikin acara ramai-ramai dan ribut-ribut di tengah kampung. Lalu ada A, ada B, ada C, saya sering diganggu dan seterusnya. Ya tahawwal, Anda nanti akan berpindah. Ya mungkin Anda bisa selesaikan lebih cepat, dan setelah itu silakan Anda pindah. Baik. Tapi kalau kemudian Anda mau bikin rumah di daerah tertentu, nah tolong periksa baik-baik kira-kira potensi tetangganya seperti apa. Nah, karena itu ketika saya bangun rumah, saya cari tetangga yang pendiam semuanya. Saya bangun di situ. Sebelahnya kuburan. Masya Allah. Alhamdulillah saya tidak pernah digeranangi. Nah, tayyib. Dan itulah tetangga kami ya. Rumah saya studio ANB itu bersebelahan, sebelahnya kuburan. Sehingga teman-teman yang mau ziarah kubur boleh datang ke studio ANB. Termasuk juga bagian dari kebahagiaan seorang muslim adalah ketika dia punya tetangga yang baik. Tetangga yang bisa memberikan pengaruh kebaikan, tetangga yang suka berbagi makanan, tetangga yang ramah, tetangga yang perhatian, itu sumber kebahagiaan. Nabi SAW pernah mengatakan, min sa'adatil mar'i al-jarus salih wal markabul hani wal maskanul wasi'. Ada 3 di antara sumber kebahagiaan seorang muslim: tetangga yang saleh, tunggangan yang nyaman, kendaraan yang nyaman, dan rumah yang luas. Tayyib. Tetangga yang saleh Anda tidak akan diganggu, bahkan Anda diberi kebaikan. Kendaraan yang nyaman, Anda ketika butuh bisa langsung menggunakan. Enggak begitu ketika lagi dibutuhkan, mogok. Dikit-dikit buka kap lagi. Baru dibenerin buka lagi. Bolak-balik masuk bengkel. Punya mobil yang banyak masalah, capek enggak Pak? Capek. Ya sudah, ditinggalkan saja Pak, Anda ganti becak. Anda ganti kendaraan yang lain ya. Yang penting tidak punya masalah. Kendaraan yang penuh masalah itu menyita banyak waktu. Sehingga sebaiknya kalau punya kendaraan semacam ini segera berpikir untuk nyari pengganti. Yang ketiga adalah rumah yang luas.
Anda akan bisa banyak beraktivitas nyaman ketika rumahnya luas. Nah, makna al-maskanul wasi', rumah yang luas di sini. Pertama, rumah itu tidak dipenuhi dengan barang. Sehingga dia bisa bergerak dengan lebih lapang. Percuma saja rumah yang luas kalau dia adalah gudang. Masya Allah. Rumahku luas Pak, 500 persegi. Masya Allah, isi nih barang. Itu gudang namanya Mas. Anda tidak akan bisa banyak bergerak. Jadikan tempat tinggal manusia untuk tempat manusia, bukan tempat barang. Bisa makna yang kedua adalah rumahnya yang luas. Dari sisi fisiknya luas, sehingga dia bisa bergerak ke kanan, bisa bergerak ke kiri dengan sangat nyaman. Atau makna yang ketiga, rumah yang luas adalah isi rumah itu hidupnya nyaman. Ada orang punya rumah yang luas, lebar, istri berantem. Kira-kira Pak, rumah yang luas kenapa? Sing siji dekem ning kamar, sing jiki dekem ning pawon. Yang satu mendekam di kamar, yang satu mendekam di dapur. Kenapa? Karena mereka berantem. Suasana luas akan terlihat. Suami istri berantem, orang tua dengan anak berantem, jadinya gak nyaman. Kamar yang sempit, tapi dihuni oleh pengantin baru yang saling mencintai, terasa apa? Luas, walaupun tempatnya sempit. Demikianlah jamaah, suasanakan kehangatan di rumah tangga kita, agar rumah kita terasa nyaman dan luas. Walaupun ya bisa jadi ketika rumahnya sempit, ketemu lo lagi. Ini gak ketemu iki mau ika iki. Tapi gak masalah. Ketika suasananya semuanya nyaman, bisa kerjasama dengan baik, walaupun sempit akan terasa luas. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Dan sebenarnya masih cukup banyak ya beberapa dalil yang bisa kita gali tentang berbuat baik kepada tetangga. Untuk bisa menjadi tetangga yang baik butuh perjuangan. Maka berdoalah kepada Allah agar Allah menganugerahkan akhlak yang mulia bagi kita. Karena kalau akhlak kita mulia, yang mendapatkan manfaat selain diri kita adalah orang yang berada di sekitar kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Syukur kepada atas penyampaian materinya berkaitan dengan tetangga. Sebagai poinnya, tadi menyampaikan makna tetangga secara bahasa dan istilah, yang mana secara istilah itu kembali kepada urfi. Kemudian macam-macam tetangga, ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Ini dari dua sisi, secara posisi dan juga secara nasab. Kemudian di antara penduduk surga itu adalah yang yaitu memberi dari yang disukai. Jadi standarnya adalah kita memberi. Bagi yang memberi, jangan terhalangi dari apa yang diberi, dan bagi yang menerima, kita tidak melihat apa yang diberikan orang lain kepada kita. Dan sunnahnya adalah kita mengizinkan tetangga kita manakala meletakkan kayu. Kemudian kaitannya dengan gangguan tetangga, ini ada yang mu'tad dan ghairu mu'tad. Ini Ditoleransi dan tidak ditoleransi. baik. Secara umum biasa yang mu'tad itu yang bisa ditoleransi. Kemudian adanya larangan keras untuk kita mengganggu tetangga. Mungkin itu sebabnya dari poinnya. Masya Allah. Ada yang ingin tanyakan dari materi pada bagian ini bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tetangga pondok. Ya. Terganggu nggak dengan pondok? Tidak, masya Allah. Alhamdulillah. Banyak manfaatnya. Jadi pas mondok gratis. Oh gitu. Bayar juga? Oh bayar sebagian. Alhamdulillah dapat diskon ya.
Nah, Saya mau tanya berkaitan dengan tetangga. Ada beberapa kasus misalkan tetangga itu tetangga kita punya jendela yang dia untuk akses udara dan sinar. Padahal misalkan kita mau bangun, otomatis nanti terpaksa nutup jendela. tetangga kita. Itu bagaimana? Nah, Cuma satu itu tok gitu. baik. Masya Allah. Taib. Ini termasuk di antara fenomena yang cukup sering di masyarakat. Sehingga saat kita mau dirikan tembok, kena tetangga atau kena jendela tetangga sebelah. Lalu gimana? Siapa yang lebih berat dalam hal ini? Kita memberikan izin tetangga kita untuk buka jendela tadi, sehingga tembok kita geser kira-kira 2-3 meter, ataukah kita tetap bangun tembok di situ? Wallahu a'lam. Dalam hal ini yang lebih tepat adalah yang toleransi dia, bukan kita ya. Ini adalah wilayah saya, maka saya tinggikan tembok saya. Nah, otomatis ada dampak baik yang hilang pada dirinya, ada hal baik yang hilang pada dirinya. Maka dia tidak boleh melarang, sebagaimana naruh apa? Kayu tadi. Sehingga ketika kita tidak boleh melarang orang lain naruh kayu di tembok kita, kita juga tidak boleh melarang orang meninggikan temboknya lalu menutupi jendela kita. Kitalah yang seharusnya memberikan toleransi, karena dia punya hak untuk itu. Wallahu a'lam. Baik, mungkin yang lain. Dan nanti yang ibu bisa tertulis dan juga bisa langsung atau via WA sudah dipersilakan. Yang lain boleh? Ibu pun nanti dulu. Ya, bapak dulu. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana seandainya kita ini punya tanaman, tapi tanaman itu mengganggu ke sebelahnya orang lain, itu solusinya itu harus dipangkas atau gimana? Karena ini bisa mengganggu tanaman sebelahnya. Tanaman kita mengganggu tetangga. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba saya tanya, bagaimana pemahaman orang Tengaran ya, urufnya di Tengaran. Ada mangga mangklung di tanah tetangga, berbuah awoh ya, banyak sekali di situ. Pertanyaannya, mangga itu milik siapa? Milik yang punya tanaman atau milik tetangganya? Milih yang mana? Milik yang punya atau milik tetangga? Loh, katanya kalau sudah mangklung di tanah kita milik kita. Yang namanya pisang itu berbuah berapa kali? 1 kali. Bercabang tidak? Tidak. Satu apa namanya ini? Satu tandan. Dia kan mangklung ya Pak. Saya pernah itu Pak. Ini wilayah tanah rumah yang saya sewa. Jadi ada kebun di belakang. Sebelahnya ini sebenarnya sudah ditembok. Temboknya kurang lebih setinggi 1,5 meter. Ada sawah di sebelahnya, nanam pohon pisang. Dia mangklungnya ke sini. 100% pisang itu ada di tanah saya. 100%. Oh, satu tandan itu masuk semua kok. Wah, kalau kaidah tadi berlaku, tak miliki semua. Ini pohon ada di sawah sebelah, satu tandan pisang tadi semuanya ada di tanah pekarangan tempat rumah saya sewa. Jadi secara urufnya itu pisang milik siapa? Kasus yang kedua ya, kasus yang kedua. Jenengan ngerawati jago, nggih. Tetangga sampeyan punya ayam betina. Nah. Terus pacaran. Ternyata ikut suami. Masya Allah. Ngendok di rumah jenengan. Telur itu punya siapa? Telur itu punya siapa? Punyanya bapak atau punyanya tetangga yang punya babon?
Hah? Yang punya apa? Babon. Baik. Coba lihat ini ya. Ini kita bicara kaidah kepemilikan. Kaidah kepemilikan bahwa turunan itu dimiliki oleh pemilik asal. Turunan hasil itu dimiliki oleh pemilik asal. Begitu ya. Jadi buah itu milik pemilik pohon. Buah dari sebuah pohon adalah milik pemilik pohon. Begitu ya, Pak? Selanjutnya, telur itu milik pemilik babon, ayam, betina. Ya. Lah kalau dia kawin dengan pejantan kita, ayam atau binatang itu dinasabkan ke ibunya. Kaidah itu ada di tafsir Ibnu Katsir. Beliau membahas tentang definisi yatim. Yatim kalau untuk manusia kan yang kehilangan bapak. Kalau yatim untuk binatang itu yang kehilangan ibu. Ya. Karena binatang itu dinasabkan ke ibunya. Sehingga misalnya kambing kita kawin dengan kambing tetangga. Kambing kita betina, kambing tetangga jantan. Dah lahir anak, bagi hasil. Karena ini musyarakah. Enggak berlaku seperti itu. Sehingga posisi pejantan seperti ini tidak diperhitungkan. Makanya sperma pejantan tidak boleh diperjualbelikan karena pejantan tidak diperhitungkan. Dipahami ya? Baik. Maka telur punya siapa? Telur turunan dari yang punya ayam betina. Nah, kaidah tadi pohon, telur dan seterusnya. Itu punya yang punya pohon. Loh Pak, tapi kan dia mangklung, dia menjalar di tanah kita. Berarti kan jadi milik kita. Kalau kaidah itu berlaku, berarti Bapak parkir motor di tempat tetangga, pindah hak milik. Bahaya itu nanti jadi. Loh, motormu di tempat saya jadi milik saya. Begitukah? Tidak. Pohon kamu sampai ke tempat saya, maka buahnya jadi milik saya. Itu salah. Baik. Yang berikutnya, bagaimana kalau itu ganggu? Nah, kalau itu ganggu, kaidahnya kaidah gangguan. Ini mu'tad atau tidak? Sing duwe wit si A, yang punya pohon si A. Ketika rontok daunnya, apalagi musim angin, rambutan itu kan daunnya banyak rontok ya. Siapa yang dapat sampahnya? Morat marit ke tetangganya, apalagi musim angin. Sing nyaponi sinten, Pak? Yang punya pohon atau tonggone? Yang nyaponi, Pak? Tetap tetangganya. Tapi di masyarakat seperti ini termasuk gangguan yang ditoleransi atau tidak? Nggak boleh protes karena ditoleransi. Bahkan mohon maaf, sampai ketika daun itu nutupi talang tetangganya itu ditoleransi. Sehingga talangnya sampai kadang luber, sehingga karena kebumpetan daun itu ditoleransi. Tetangga tidak bisa disalahkan, cuman bisa dikomplain, Pak nyuwun tulung Pak, pohon yang mangklung itu tolong dirapikan. Nah, yang boleh Anda lakukan adalah meminta kepada tetangga agar pohonnya dirapikan. Ini masuk di tanah saya, nyuwun tulung itu dipapras, itu boleh. Tapi kalau tiba-tiba memindahkan hak milik, ini salah. Bisa dipahami insyaallah? Wallahu a'lam. Sehingga babone tonggone sampean dolan di tempat sampean, nelek di situ, ngendok di situ, boleh dikomplain. Pak, ini ayamnya sampean, ngendok di sini. Neleknya juga di sini. Jadi kira-kira bagaimana ini? Boleh enggak saya miliki telurnya? Kalau dia enggak ridho, tetap serahkan. Tapi ayam Bapak tolong jangan main di sini. Loh kenapa? Ya karena kotorannya ada di sini. Anda punya hak seperti itu. Wallahu a'lam. Satu lagi di bawah.
ada gangguan yang mu'tad tapi kita tidak menyukainya, dan kita pengen pindah atau bertahan? Terganggu. Ya, tidak menyukai itu hal yang normal. Kita kan pengen tidak ada yang ganggu. Misalnya bapak bertetangga dengan sekolah, otomatis kan nanti ada kendaraan antar jemput. Kita merasa terganggu sebenarnya, kita nggak nyaman. Tapi kita tidak protes, karena itu masih gangguan mu'tad. Insya Allah tidak masalah. Tapi kalau protes beda lagi. Sehingga dalam hal ini kita tidak protes, karena Nabi SAW memerintahkan agar kita memberikan toleransi. Namun kita boleh tidak suka. Wallahu a'lam. Baik, Bapak, kami semoga terjawab. Selanjutnya untuk ibu-ibu, apakah ada yang bertanya? Dipersilakan. Ada titipan pertanyaan. Sebenarnya ketika kita dari rumah, ketika hujannya itu jatuh di pekarangan tetangga, meskipun tetangga tersebut ridho, dan itu karena kesalahan pemilik rumah sebelumnya, apakah kita harus merubah talang air tersebut atau bagaimana? Ya, di masyarakat kita air yang tertampung di genteng kita itu tidak boleh dibuang ke tetangga. Itu kalau nggak salah hampir semua masyarakat paham ya. Makanya ketika genteng itu kalau nggak dikasih resplang, dikasih apa namanya? Talang ya, itu akan lompat. Dia bertanggung jawab untuk ngasih talang, nutupi, biar nanti airnya jatuh ke talang, terus dibuang ke depan atau ke belakang. Dan uruf seperti ini berlaku di masyarakat kita. Di Jogja juga berlaku, di tempat-tempat yang lain juga berlaku. Makanya kalau genteng kita memang pas lebar genteng tidak melebihi tanah. Cuma lompatan air masuk ke sebelah. Nah, yang diperhitungkan tidak hanya sebatas lebar genteng. Misalnya gentengnya sampai di sini ya. Gentengnya pas sampai di batas terakhir tanah kita, di ujung. Nah, tapi kalau hujan gimana? Ya otomatis airnya akan masuk ke sebelah. Nah, ketika masuk ke sebelah, Anda tutupi untuk dikasih talang biar nanti tidak terbuang ke sebelah. Wallahu a'lam. Masih ada lagi, Bu? Ya, Ustaz. Sampun? Masih. Masih, monggo. Pertanyaan lagi, Ustaz. Minum dulu. Mohon maaf, suaranya putus-putus itu. Ini seperti telepon. Bisa Ya, tentang ayam yang bertelur tadi di pekarangan kita dan hidup di situ, jadi rumah kita terkena kotorannya selama beberapa bulan, dan itu kita tidak tahu punya siapa. Bagaimana dengan telurnya yang ada di pekarangan kita? Masya Allah. Ayamnya nggak tahu punya siapa ya, tapi sering bertelur di tempat kita. Nah, pertanyaannya, ayam ini punya pemilik nggak? Punya pemilik atau tidak? Punya ya, pasti punya. Cuman kita nggak tahu. Berarti posisi telurnya bisa nggak Pak disebut barang temuan? Ya kalaupun barang temuan Anda umumkan setahun, akan lebih repot lagi, telurnya wis bosok ya. Selama 1 tahun dia nggak bertahan. Intinya wallahu a'lam dalam hal ini, karena dia masih punya pemilik, maka mungkin nanti bisa dicari siapa pemiliknya dan sampaikan telurnya ada di tempat saya. Kalau mau dikasihkan silahkan. Jadi Anda bisa cari siapa pemiliknya, begitu ketemu pemiliknya, kalau mau telurnya dikasihkan ke saya silahkan ya. Saya siap untuk menampung. Wallahu a'lam. Baik, untuk ibu masih ada pertanyaan terakhir? Masih ada satu lagi. Ini satu lagi di monggo. Oke. Bagaimana menyikapi tetangga yang karaoke tidak
merasa terganggu, tapi mereka merasa itu tidak mengganggu. Dan notabene tetangga ini tidak hanya dekat secara posisi, tapi juga secara nasab juga. Baik. Kalau ini masuk kategori gangguan yang ghair mu'tad, maka Anda boleh protes. Dan jika tidak bisa diselesaikan sendiri, mungkin bisa melibatkan kepala lingkungan, Pak RT, RW, atau bahkan sampai Pak Bayan, ya. Karena orang seperti ini jika tidak bisa diselesaikan sendiri, sebaiknya Anda melibatkan kepala lingkungan. Dan mungkin dengan melibatkan kepala lingkungan akan meminimalisir potensi terjadinya permusuhan. Karena yang merapikan, menertibkan kepala lingkungan, bukan Anda langsung. Wallahu a'lam. Satu lagi pertanyaan tertulis ini dari jamaah yang WA. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saat wabarakatuh. ini sedang musim saparan. Kami sering diundang saparan oleh tetangga di kampung untuk datang dan makan-makan. Tapi kami tahu dalam saparan itu paginya ada kenduri bersama orang kampung yang ditujukan untuk melatih desa, semacam sadanan. Biasanya kami datang rombongan sekeluarga dan ajak teman-teman untuk ikut makan-makan keliling kampung di kampung tetangga dulu yang mengundang. Apakah kami termasuk mendukung acara perayaan budaya yang tidak islami atau boleh saja? Mohon penjelasannya, Ustaz. Masya Allah. Baik. Ada ritual-ritual tertentu ya? Ada. Siangnya ada ritual, malamnya makan-makan. Ya? Ada. Ada di daerah tertentu sadranan itu tanpa ritual. Kalau nggak salah di Cepogo itu 0 ritual. Jadi cuman saling berkunjung dari satu rumah ke rumah yang lain, terus makan-makan. Itu kalau nggak salah di Cepogo kayak gitu ya. Ya, saya kemarin sempat diundang untuk datang ke sana, tapi saya nggak bisa datang. Dan mereka cerita, ya kita kalau pas sadranan itu, kalau nggak salah 15 Sya'ban, lalu datang dari satu daerah, dari satu rumah ke rumah yang lain. Intinya begini, kalau ini masuk kategori hari raya, sebenarnya hari raya itu kita dibatasi oleh Nabi SAW. Hanya boleh 2 hari raya. Dulu waktu Nabi SAW tiba di kota Madinah, beliau menjumpai masyarakat Madinah, mereka merayakan 2 perayaan, Nairus dan Mihrajan. Lalu beliau mengatakan, qadimtu alaikum wa fikum yaumani tal'abuna fihima. Aku mendatangi kalian sementara kalian punya 2 hari raya yang kalian gunakan untuk main-main. Jadi hanya makan-makan, tidak ada ritual apapun, cuman main-main. Sehingga yang biasanya makanannya dikit sekarang diperbanyak. Lalu beliau mengatakan, wa qad abdalakumullah khairan minhuma. Dan Allah telah memberikan ganti kepada kalian hari raya yang lebih baik daripada 2 hari raya ini, Idul Fitri dan Idul Adha. Sejak saat itu Nairus dan Mihrajan sudah tidak lagi dirayakan di Madinah. Masyarakat Madinah sebelum Islam datang, budaya mereka lebih banyak berkiblat kepada budaya Persia. Dan mereka dulunya adalah orang musyrikin, penduduk Yathrib. Sampai hari rayanya hari raya Persia. Nairus dan Mihrajan itu hari besarnya orang Persia. Karena yang namanya lingkungan masyarakat itu dia akan berkiblat kepada masyarakat yang dianggap dia lebih berbudaya. Masyarakat Madinah kiblatnya itu orang Persia. Ketika Nabi SAW datang, itu dihapus. Sehingga sudah tidak ada lagi perayaan seperti itu, tinggal Idul Fitri dan Idul Adha. Inilah yang kemudian menjadi dasar oleh para ulama bahwa pada asalnya kalau mau perayaan-perayaan besar yang sifatnya seragam satu masyarakat, seharusnya masyarakat muslim hanya membatasi pada 2 perayaan tadi, Idul Adha. Wallahu alam, itu yang saya tahu.
Sebelum kalau menurut saya atas materi dan juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Selanjutnya sebagai refleksi kita mohon berkenan untuk memberikan 5 pertanyaan saja untuk jamaah semuanya. Ada berapa hadiah? 5. Ini cuma 3 di sini ya. Oh, di ibu-ibu ada ya. Baik. Tayyib, kita berikan dari Semarang, insyaallah. Mushaf Al-Quran, penghargaan. Dari Semarang juga. Oh sama, tadi boncengan. Oh siap. Ini Quran juga? Tidak tahu. Ini goror ya. Untuk satunya. Baik. Ini untuk yang dari Jogja. Pertanyaannya untuk bapak ya. Pertanyaan untuk bapak-bapak. Siapa di antara bapak-bapak yang paling sering diganggu tetangganya? Mana? Bapak. Apa gangguannya, Pak? Diancam tidak boleh lewat di jalannya. Dihalangi. Kalau mau lewat nggak boleh. Oh gitu. Padahal itu jalan atau tanah. Oh tanah dia. Jadi bapak tidak boleh lewat di tanah itu. Masya Allah. Baik. Kalau bapak gangguannya bapak? Suara peluruk manuk. Saya kan kampung saya itu Sering karaokean sampai malam. Masya Allah. Bapak enggak ikutan? Oh terganggu. Masya Allah. Merasa terganggu. Baik. Kira-kira lebih besar mana gangguan pertama dan kedua? Yang pertama enggak boleh lewat tadi ya. Masya Allah. Bapak sabar dapat hadiah ya. Baik. Ibu-ibu ada berapa hadiah? 2. Pertanyaan yang pertama. Cukup angkat tangan saja ya. Angkat tangan sudah dapat hadiah nanti. Siapa di antara ibu-ibu yang paling sering diutangi tetangganya? Ada? Ada, baik. Yang angkat tangan, ada berapa yang angkat tangan? 1, 2, 3. Nah, coba sebutkan nilainya yang paling besar berapa itu? 200 juta. Masya Allah. Yang paling besar di antara 3 itu dapat hadiah ya. Hadiah yang kedua, urutan yang kedua. Sudah. Sampun? Sudah selesai ya. Baik, demikian. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. 10 juta, Masya Allah. Dapat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.